Juana, dia Bapak Tudara Serina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini ya. Di luar tuh lagi hujan, jadi rumah kita ini memang kalau misalkan hujan di luar, itu suaranya tuh kuat sekali ke rumah pemirsa. Saya pun nggak tahu kenapa, tapi di dalam rumah dia agak kedap suara sih. Kita seribut apapun nggak terdengar keluar gitu. Jadi ya begitulah dia pemirsa. Nah, sebelum saya mau ceritakan topik yang saya mau ceritakan malam ini pemirsa, saya mau ceritakan dulu kepada kalian tuh saya dengan kawan saya gitu. Kebetulan kawan saya ini sebenarnya dia akrab dulu sama Bitengah sih. Kawan Bitengah dulu masa gadis. Jadi walaupun dia akrabnya sama Bitengah, ada juga lah kawan sama saya, tapi dia itu seumuran sama Bitengah gitu. Jadi kebetulan dia itu menikah dan ya kita itu menjadi sebuah tetangga atau jiran gitu pemirsa ya. Jadi dia itu macam family problem juga ya. Saya bukan menceritakan aib orang, karena kalau saya ceritakan aib orang pun, kalau saya bilang kawan saya ini saya tak tunjuk orangnya, ini orangnya dekat sini, ini kalian kan nggak tahu. Ini hanya kita ambil sebagai pengajaran gitu ya. Jadi ada, sebenarnya ini udah lama ceritanya, sudah ada 2 bulan lewat. Jadi dia itu ke rumah saya bawa 2 anaknya, terus dia minta beras gitu, mau masak katanya. Dan gitu saya tengok keadaan mukanya yang babak belur gitu, kayak biru, kayak habis ditonjok gitulah. Saya waktu ngelihat mukanya itu sebenarnya buat nggak tahu sebelum dia yang menceritakan sendiri, jadi saya nggak nanya. Jadi pas sudah saya kasih beras itu, dia duduk di luar, dia cerita sama saya gitu kan. Jadi sebagai teman kita bagi masukan lah. Saya bagi masukan dan juga bagi pendapat. Kamu buat macam ini, macam ini, macam ini gitu saya bilang. And then dia pun iya. Nggak lama dari itu, seminggu kemudian tuh udah berbaik lagi. Lepas tuh memang husbandnya ini agak problem sedikit lah, tapi nggak mungkin kita ceritakan sedetail-detailnya. Terus begitulah sampai berikutnya ada 2-3 kali saya nasihati, kamu macam ini gitu. Ya kan, saya juga nggak berani terlalu memaksakan, karena macam saya bilang pemirsa, setiap orang tuh punya masalah masing-masing. Terus belakangan tuh dia cerita, saya hanya menjadi pendengar saja dan nggak memberi apa-apa idea ataupun apa-apa masukan. Karena bagi saya pendapat saya ini tuh istilahnya tuh nggak dibutuhkan. Karena saya bilang gimana pun dia tetap ikut kata hati dia gitu. Jadi saya nggak bagi lagi apa-apa pun, saya hanya sebagai pendengar dan ya merendamkan hatinya. Kalau dia perlu apa-apa datang aja, saya bilang. Kalau dia mau beras kek ambil, kalau misalkan anak dia sakit mau berobat ya udah datang ke sini. Hanya seperti itu pemirsa ya. Selebih itu enggak gitu. Jadi kita tuh pastikan orang yang kawan kita bicara ini, dia ini sebenarnya berbicara maukan masukan dari kita, pendapat dari kita, saran dari kita, atau dia hanya mau setakat meluap. Karena kadang-kadang perempuan nih, dia ada masalah, dia tuh nggak minta pun kamu tolong, dia nggak minta pun kamu harus suruh dia begini enggak. Dia hanya minta kamu dengarkan keluhan dia gitu, ya kan? Karena dengan dia itu meluahkan, menceritakan, rasanya tuh beban dia itu berkurang. So apa salahnya kita hanya jadi pendengar budiman, walaupun kita nggak bisa menolong, ya kan? Sekurang-kurangnya kita ini masih dipercayakan lagi untuk tempat dia menceritakan keluh kesahnya, betul tak? Nah, jadi saya tuh hari ini mau sedikit cerita pemirsa. Sebenarnya orang yang sama dengan kemarin yang menunjukkan suami saya itu komen-komen di Facebook orang lain gitu. Jadi beberapa hari yang lalu tuh dia inbox saya, sebenarnya dia bilang, kau itu tolol, kau itu bodoh, kau itu bongok, pokoknya macam-macam lah gitu kan. Saya nggak baca pun message dia itu, saya nggak reply, saya nggak baca. Terus tadi juga dia message saya, najis lah, inilah itulah gitu. Sebenarnya saya juga mikir, ini orang betul kas sekolah sampai degree gitu. Karena saya tengok profilnya dia itu S1, artinya degree ya kan, sarjana. Sebenarnya orang berpendidikan itu juga kalau untuk berbahasa tuh kita boleh tahu gitu. Jadi dia akan menggunakan, kebanyakannya kalimatnya itu agak lebih sopan. Even dia marah pun dia tuh masih lagi melontarkan kata-kata yang istilahnya tuh sopan. Itu bezanya orang berpendidikan
sama enggak gitu. Bukan saya bilang yang sekolah tinggi, kadang sekolah tinggi juga belum tentu berpendidikan pemirsa. Jadi dia tuh kayak bilang tolol lah, inilah itulah gitu, sementara dia tuh nggak kenal sama saya gitu kan. Terus tadi karena dia udah message banyak-banyak, terus saya baca. Perbualannya panjang sih, cuman saya rasa semuanya nggak penting. Cuman ada dua sebenarnya chatnya itu yang sebenarnya saya bilang sih, kita nih kalaupun nak memburukkan orang, pastikan yang kita cakap nih betul gitu ya. Jadi katanya selepas saya buat video yang saya buat kemarin yang suami saya itu cacat janda, saya bilang, jadi katanya selepas saya buat video itu, janda yang saya bilang itu tadi, dia chat lah, dia message perempuan nih daripada messenger. Jadi mereka itu entah cerita apa nggak tahu, cuman katanya perbualan antara suami saya dengan janda tadi itu, ada perempuan itu ada screenshot, lepas itu dia kirim kepada orang ini tadi pemirsa. Jadi sini ada 3 orang ya. Jadi setelah saya buat video ya, selingkuhannya suami saya ngechat perempuan yang ngechat saya tadi. Jadi selingkuhannya suami saya itu screenshot percakapan dia dengan suami saya, dia bagi kepada perempuan ini. Terus dia juga hantar katanya foto-foto suami saya dengan selingkuhannya itu. Terus foto itu dia juga hantar ke perempuan ini. Logiknya seperti ini. Bukan saya bilang suami saya itu baik, enggak. Logiknya seperti ini. Kalau saya pribadi lah, saya nih kategori perempuan selingkuhan orang lain, and then mau ke saya menunjukkan percakapan saya dengan suami orang pada orang yang saya nggak kenal. Saya tuh kayaknya hubungan juga sebisa mungkin saya tutupi, karena yang namanya selingkuh itu ya kan memang hubungan sembunyi-sembunyi, betul tak? Nah, jadi karena dia bilang, kau tahu nggak, selepas kau buat video itu, selingkuhan suamimu itu chat aku katanya. Semua percakapan suamimu sama selingkuhannya itu di screenshot dikirim ke aku. Foto-foto suamimu pun sama selingkuhannya itu dikirim ke aku. Saya sebenarnya nggak terlalu membahas itu sih. Saya nggak bilang, oh iya, mana fotonya? Oh iya, kok bisa, kapan, siapa namanya? Enggak. Karena sebenarnya saya nggak peduli. Ya pemirsa. Saya cuma bilang gini, saya itu mau, kita itu sebagai perempuan nggak usah terlalu takut kehilangan suami deh. Saya pikir saya udah ada 4, saya hanya kehilangan 1, tidak ada masalah. Saya ada family, saya ada emak yang sayang saya ada kakak dan adik yang sayang saya ada anak-anak saya ada harta, saya ada rumah, saya ada mobil, saya ada kebun. Just suami yang pun tak ada, saya rasa tak ada masalah. Kalau kalian lihat video saya selama ini pun, sebenarnya saya itu nggak terlalu takut kehilangan suami saya, nggak terlalu ya, bukan nggak, tapi tak terlalu. Nah, kenapa? Karena bagi saya sebenarnya pemirsa, suami itu ada elok, 2 itu lebih baik daripada 1. Tapi kalau misalkan 1 pun boleh ya tak masalah. Jadi saya nggak terlalu memperdulikan suami saya chat sana, suami saya selingkuh ke sana, katanya suami saya itu celup sana celup sini. Terserah dia gitu, ya kan. Jadi saya sekarang lebih fokus sebenarnya kepada anak dan konten saya pemirsa. Itu saja gitu. Jadi even pun dia kata begini begitu suami saya terpulang. Saya juga nggak tanya sama suami saya sih, kamu betul nggak sih chat sama nggak perlu sih. Saya cuman yang saya takutkan itu sebenarnya 2 saja. Ya, kalau misalkan suami saya itu selingkuh dengan banyak perempuan. Yang pertama tuh saya takut dia tertular penyakit. Karena dia mungkin dengan selingkuh sana, selingkuh sini kita nggak tahu. Terus pulang ke rumah, ya maaf cakep nih, dia tidur lagi dengan kita. Ya, kemungkinan besar kita juga tertular penyakit menular seksual. Itu satu yang saya takut. Yang kedua, saya takut dia tuh cinta mati sama perempuan nih, and then dia nggak mau ceraikan saya. Kenapa? Karena semua tanah atas nama saya, semua mobil, kebun, rumah, semua nama saya. Jadi dia mikirnya gini, kalau aku cerai, anak-anak aku pun udah jadi warga negara Indonesia, harta pun semua atas nama istri aku, nanti aku nggak dapat apa-apa. Aku bunuh lagi, bagus ini semuanya. Jadi aku pun bisa enjoy sama istri baruku. Nah, itu saja yang saya takutkan. Kalau dia memang, saya udah bagi tahu sama suami saya secara langsung, kalau memang dia ada pacar, and then dia sayang pacar dia itu, dan dia rasa pacar dia itu jauh lebih baik dari saya, kita bincangkan baik-baik. Saya bilang, saya yang urus perceraian, saya bilang saya urus semuanya,
And then kalau misalkan kamu mau kawin, saya bagi duit untuk kamu kawin. And then kalau memang kamu minta duit kamu yang terpakai baru mama tuh, kamu minta saya bayar. Saya bilang begitu. Kalau kamu mau jumpa anak, datang, saya boleh mana-mana tidur. Bagi saya sudah direct cakap sama suami saya. Kalau kita perempuan yang berpenghasilan, kehilangan suami itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan sih. Tapi saya nggak sanggup kalau harus kehilangan anak saya. Itu saja. Jadilah wanita yang sibuk mengurus rumah tangga, anak, suami kita, daripada kita sibuk ngurusin orang. Sampai kita tuh terbawa emosi, marah-marah nggak jelas, hanya karena orang yang sama sekali nggak kenal dengan kita. Nah, gitu aja sih. Nggak tahu lah ini mengganggu atau tidak. Kuat kali hujannya, mau sembang banyak pun nggak bisa. Sebenarnya saya kalau ada masa besok atau lusa saya nak live di YouTube, tapi nanti saya akan share di komuniti saya kapan saya boleh live. Jadi kalian boleh tanyakan secara langsung apa-apa. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.